Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Sebelumnya video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek yang telah diberikan beliau untuk memenuhi mata kuliah teori grup ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 kelas 4C dengan anggota kelompok saya sendiri, Eri Juwita, dengan nomor NPM 2210631050011. Yang kedua ada Aprilia Maharani dengan nomor NPM 2210631050055, serta yang terakhir ada Merlina Dwi Astuti dengan nomor NPM 2210631050087. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Di sini ada operasi biner. Ya, untuk masuk ke sifat-sifat operasi biner di sini, kita akan masuk ke latihan yang pertama dengan soal yaitu berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, yaitu di penugasan latihan yang pertama kemarin. Ini apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Yang dimana di sini jawabannya itu yaitu sifat-sifat operasi biner itu sendiri. Yang pertama ada operasi biner memiliki himpunan tidak kosong. Yang kedua, operasi biner dapat dikatakan operasi tertutup, serta yang ketiga, operasi biner merupakan pemetaan dari bilangan bulat dikali bilangan bulat ke bilangan bulat, yaitu untuk setiap AB ini merupakan elemen dari bilangan bulat kali bilangan bulat, maka ini ada operasi bulat, B ini merupakan anggota dari himpunan S itu sendiri. Lanjut, kita akan masuk ke sifat ketertutupan pada operasi biner, yang dimana di sini ada definisi, yaitu himpunan H yang tak kosong atau yang tidak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang. Jika untuk setiap A, B ini merupakan elemen dari himpunan H, maka A bintang B atau A dioperasikan dengan B, maka termasuk juga merupakan bagian dari si himpunan H itu sendiri. Contohnya di sini ada himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya, himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Karena untuk setiap Z1, Z2 merupakan bilangan ini bilangan bulat itu, maka ada Z1 ditambah Z2 merupakan elemen dari bilangan bulat. Perhatikan bahwa bilangan bulat ini yaitu bilangan bulat negatif. Itu masuk ke himpunan 0 dan bagian juga dari himpunan bilangan bulat positif juga. Yang pertama ada kasus yang pertama, ketika Z1 dikalikan Z2, maka itu merupakan bagian elemen dari bilangan bulat positif dan juga sedemikian sehingga Z1 ditambah Z2 merupakan bilangan elemen dari bilangan bulat itu. Kasus 2, ketika Z1 dikalikan dengan Z2, bagian elemen dari bilangan bulat negatif, sedemikian sehingga maka Z1 ditambah Z2 juga merupakan anggota dari bilangan bulat. Kasus 3, ketika Z1 ini merupakan anggota dari bilangan bulat positif, Z2-nya merupakan anggota dari bilangan bulat negatif, sedemikian sehingga Z1 ditambah Z2 itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Kasus keempat, ketika Z1-nya ini merupakan atau elemen dari bilangan 0, dari himpunan 0, dan Z2 di sini merupakan elemen dari bilangan bulat positif, sedemikian sehingga Z1 ditambah Z2 di sini juga merupakan elemen dari bilangan bulat itu sendiri. Kasus 5, ketika Z1 merupakan elemen dari himpunan 0 dan Z2 merupakan elemen dari bilangan bulat negatif, maka sedemikian sehingga Z1 ditambah Z2 juga merupakan anggota dari bilangan bulat. Dan kasus yang terakhir, ketika Z1 dan Z2-nya merupakan elemen dari himpunan 0, maka sedemikian sehingga Z1 ditambah Z2 itu merupakan elemen dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya untuk setiap AB yang merupakan elemen dari bilangan bulat, maka A ditambah B juga merupakan anggota bilangan bulat, operasi penjumlahan adalah operasi biner atau merupakan memiliki sifat ketertutupan seperti itu.
Kita masuk ke latihan 2, yang dimana dengan soal berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Di sini contoh dari sifat ketertutupan yang pertama ada misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Maka operasi penjumlahan pada Z merupakan operasi biner atau memiliki sifat tertutup sebab operasi penjumlahan dapat dinyatakan sebagai suatu pemetaan dari Z kali Z ini pasti merupakan Z itu sendiri, yaitu untuk setiap AB merupakan elemen dari Z kali Z, maka A ditambah B itu merupakan bilangan bulat. Ingat bahwa jumlah dua bilangan bulat adalah suatu bilangan bulat pula. Yang kedua di sini dari contoh sifat ketertutupan, yaitu misalkan N adalah himpunan semua bilangan asli. Operasi penjumlahan dan operasi perkalian pada N di sini merupakan operasi biner atau memiliki sifat ketertutupan. Sebab hasil penjumlahan maupun hasil perkalian dari setiap dua bilangan asli adalah suatu bilangan asli pula. Ya, lanjut ke contoh atau ke bukan contoh sifat ketertutupan. Yang pertama di sini, contoh pertama, misalkan N adalah himpunan semua bilangan asli, maka operasi pengurangan dan pembagian masing-masing bukan operasi biner atau tidak memiliki sifat ketertutupan, karena sifatnya ini tidak tertutup pada N, sebab ada bilangan-bilangan asli, misalnya 3 dan 5, sedemikian sehingga ketika 3 dikurangi 5 itu pasti bukan merupakan anggota dari bilangan asli, dan 3 dibagi 5 juga pasti bukan anggota dari bilangan asli pula. Lanjut untuk contoh yang kedua, di sini misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Operasi pembagian pada Z bukan merupakan operasi biner, serta sifatnya tidak tertutup pada Z. Maka ketika AB merupakan anggota dari Z kali Z, sedemikian hingga ketika A dibagi B ini bukan merupakan anggota dari bilangan Z. Misalnya ini ada 3 dengan 4. 3 dan 4 kan merupakan anggota dari bilangan Z itu sendiri ya. Dan ketika 3 dibagi 4, maka akan menghasilkan bukan dari bilangan Z tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat asosiatif pada operasi biner. Di sini ada definisi yang yaitu suatu operasi biner bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif apabila untuk setiap A, B, C merupakan anggota dari himpunan H berlaku A bintang A ya ketika berlaku A bintang B bintang C maka akan sama dengan A bintang B bintang C. Ya ini tutup kurungnya aja gitu kan. Ditukar. Contohnya di sini yang pertama yaitu ketika operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C itu merupakan anggota dari bilangan bulat maka berlaku ketika A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Maka ini kedua ini akan menghasilkan bilangan yang sama. Lanjut, yang kedua di sini itu operasi perkalian pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C merupakan anggota dari bilangan bulat berlaku ketika A dikalikan dengan BC maka akan sama dengan A dikali B dikali C. Lanjut, untuk contoh yang ketiga, operasi pengurangan pada bilangan bulat Z tidak berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C merupakan anggota bilangan bulat berlaku A dikurangi B kurang C ini tidak sama dengan A min B min C. Mengapa demikian? Karena ada anggota bilangan bulat. Misalnya di sini ada 2, 3, dan 4 yang menyebabkan ketika 2 dikurangi 3 dikurangi 4 itu tidak sama dengan 2 dikurangi 3 dikurangi 4. Catatannya di sini Anda dapat menggunakan counter example atau lawan contoh untuk menunjukkan tidak berlakunya suatu pernyataan matematis. Lanjut untuk contoh yang terakhir di sini, operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 ini berlaku sifat asosiatif. Ya.
ini kita akan masuk ke latihan yang ketiga dengan soal periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Sebelumnya, sebelum kita mengetahui apakah operasi ini termasuk sifat asosiatif atau tidak, kita akan menghitung penjumlahan pada tabel, yang dimana penjumlahan tersebut atau operasi tersebut akan menghasilkan tabel seperti ini. Dan lanjut, operasi biner penjumlahan 6 bersifat asosiatif karena memenuhi A. Penjumlahan modulo 6B dijumlahkan lagi dengan C, maka akan sama dengan A ditambah B ditambah C untuk setiap ABC merupakan anggota bilangan bulat. Di sini itu kita mencontohkan atau memisalkan ketika A-nya di sini sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Maka ketika 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3, maka sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. 1 ditambah 2 ditambah 3 ini sesuai dengan tabel di sini ya, ketika 2 ditambah 3 akan menghasilkan 5, dan di sini 1 ditambah 2 menghasilkan 3 ditambah 3. 1 ditambah 5, di sini sesuai tabelnya juga, nih 1 ditambah 5 akan menghasilkan 0, dan 3 ditambah 3 di sini juga akan menghasilkan 0. Karena dua daerah ini memiliki hasil yang sama, maka itu termasuk sifat asosiatif. Ya, untuk soal yang kedua di sini berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Tadi ya sama kayak latihan yang kedua tadi, ketika contoh dari sifat ketertutupan di sini yang pertama, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat, maka operasi penjumlahan pada Z merupakan operasi biner, sebab operasi penjumlahan dapat dinyatakan sebagai suatu pemetaan dari Z kali Z ini, maka akan menghasilkan bilangan bulat, yaitu untuk setiap AB merupakan anggota dari Z kali Z, maka A ditambah B juga maka merupakan anggota dari Z. Ingat bahwa jumlah dua bilangan bulat adalah suatu bilangan bulat pula. Contoh yang kedua, misalkan N adalah himpunan semua bilangan asli. Operasi penjumlahan dan perkalian pada N merupakan operasi biner, sebab hasil penjumlahan maupun hasil perkalian dari setiap dua bilangan asli adalah suatu bilangan asli. Yang ketiga, misalkan Q adalah himpunan semua bilangan rasional. Operasi bintang pada Q didefinisikan oleh A bintang B sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Untuk setiap AB ini merupakan bilangan rasional. Operasi bintang pada Q merupakan operasi biner, sebab untuk setiap AB merupakan elemen dari Q, maka A bintang B juga merupakan elemen dari bilangan Q itu sendiri. Yang keempat, di sini misalkan Q adalah himpunan semua bilangan rasional. Operasi bintang pada Q didefinisikan oleh A bintang B sama dengan A ditambah B dikurangi AB. Untuk setiap AB merupakan bilangan rasional. Bila AB ini merupakan anggota Q, maka A ditambah B dikurangi AB ini merupakan anggota Q juga, sehingga A dioperasikan operasi bintang dengan B, maka merupakan bilangan dari rasional itu sendiri. Yang kelima, yaitu apabila M2 ini Z, yang dimana matriks di sini ada ABCD, yaitu ABCD-nya juga merupakan bilangan-bilangan bulat, maka operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks pada M2Z di sini juga masing-masing merupakan operasi biner atau memiliki sifat ketertutupan. Ya, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Yang pertama, contoh pertama, misalkan N adalah himpunan semua bilangan asli, maka operasi pengurangan dan operasi pembagian masing-masing bukan operasi biner atau tidak memiliki sifat tertutup. Sebab ada bilangan-bilangan asli, misalnya 3 dan 5, sedemikian hingga 3 dikurangi 5 itu bukan merupakan anggota bilangan asli, dan 3 dibagi 5 juga bukan merupakan anggota bilangan asli. Yang kedua, di sini ada misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Operasi pembagian pada Z bukan merupakan operasi biner, serta sifatnya tidak tertutup pada Z. Untuk AB setiap merupakan anggota bilangan Z kali Z, sedemikian hingga A dibagi B di sini bukan merupakan anggota dari bilangan bulat. Misalnya 3 dan 4 di sini kan termasuk bilangan bulat, tapi ketika 3 dibagi 4 ini bukan merupakan anggota bilangan bulat. Yang lanjut, contoh yang ketiga di sini ada operasi bintang pada A bintang B sama dengan A ditambah B dikurangi AB. Ya, untuk setiap AB ini merupakan bilangan bulat positif. Ketika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif juga.
Nah, ketika AB di sini A ditambah B sama dengan A ditambah B dikurangi AB, pilih dua anggota bilangan bulat yaitu 2 dan 4. Untuk setiap bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif. Maka ketika 2 dioperasikan dengan dioperasi bintang dengan 4, maka sama dengan 2 ditambah 4 dikurangi 2 dikali 4. Maka akan menghasilkan min 2. Dan min 2 tersebut itu bukan merupakan anggota bilangan bulat positif. Jadi, bukan operasi biner di Z positif dan tidak tertutup. Untuk contoh yang keempat, didefinisikan operasi bintang pada 2 dengan syarat untuk setiap AB di sini merupakan anggota dari bilangan bulat. Maka ketika A dioperasikan bintang dengan B, maka sama dengan A per B. Perhatikan jika misalnya A ini sama dengan 1, B ini sama dengan 2, akan berakibat A operasi bintang B sama dengan 1 operasi bintang 2 sama dengan 1 dibagi 2 ini bukan merupakan anggota bilangan bulat. Jadi tidak memenuhi kondisi tertutup di operasi biner di bilangan bulat itu sendiri. Lanjut yang kelima di sini yaitu ada periksa operasi pada A bintang B sama dengan A dikurangi B. Pilih dua anggota bilangan bulat positif yaitu 1 dan 2. Ketika 1 dioperasikan bintang dengan 2, maka 1 dikurangi 2 juga bukan hasilnya min 1 dan itu juga bukan merupakan anggota bilangan positif. Jadi operasi bintang bukan operasi biner dan tidak memiliki sifat ketertutupan. Oke, materi selanjutnya ada elemen identitas yang akan saya paparkan. Apa sih elemen identitas itu? Elemen identitas ini didefinisikan sebagai elemen atau anggota yang dilambangkan dengan E kecil pada himpunan H yang disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang apabila berlaku E bintang A sama dengan A dan sebaliknya A bintang E sama dengan A untuk setiap A-nya itu anggota H. Jadi singkatnya di elemen identitas ini harus merupakan anggota himpunan. Contohnya itu 0. 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z karena setiap A anggota Z berlaku jika A ditambah 0 maka hasilnya sama dengan A dan sebaliknya jika 0 ditambahkan dengan A hasilnya sama dengan A. Kita lanjut ke latihan soal. Di sini itu diberikan sebuah himpunan U10 yang anggotanya itu ada 1, 3, 7, dan 9. Dan operasi perkalian modulo 10. Nah, apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Kemudian ke penyelesaiannya, nah langkah pertama ini kita harus melengkapi tabel Cayley berikut yang menunjukkan operasi perkalian modulo 10 di U10. Lalu kemudian kita bisa ambil kesimpulannya. Nah, di sini itu anggotanya kan ada U10 itu anggotanya ada 1, 3, 7, 9. Kemudian dioperasikan terhadap perkalian modulo 10, maka hasilnya itu ada di bagian tabel yang warna putih. Oke, dari tabel yang telah kita isi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama itu pada U10 itu berlaku sifat ketertutupan karena setiap hasil dari operasi perkalian modulo 10 itu menghasilkan bilangan yang anggota U10 juga, yaitu untuk U1 dioperasikan dengan U2 anggotanya juga dari himpunan U10 di mana setiap U1, U2 juga anggota U10. Kemudian yang kedua itu ada pada himpunan U10 berlaku sifat asosiatif, di mana jika U1 dioperasikan dengan U2, kemudian dioperasikan dengan U3, itu hasilnya sama dengan U1 dioperasikan dengan U2, dioperasikan dengan U3. Yang terakhir itu pada himpunan U10 terdapat elemen identitas, yaitu 1, yang apabila 1 dioperasikan dengan anggota dari himpunan U10, maka hasilnya juga merupakan anggota dari himpunan U10. Karena himpunan U10 ini ternyata memenuhi yang pertama itu sifat ketertutupan, yang kedua itu sifat asosiatif dan mempunyai elemen identitas, maka himpunan tersebut dikatakan monoida terhadap operasi perkalian modulo 10. Apa sih monoida itu?
Sebuah himpunan dikatakan monoida terhadap suatu operasi apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu dia memiliki sifat ketertutupan terhadap operasi yang dioperasikan atau disebut dengan grupoida. Yang kedua itu berlaku sifat asosiatif disebut semigroup, dan yang terakhir itu memiliki elemen identitas atau monoida. Oke, selanjutnya itu ada inverse. Inverse ini didefinisikan sebagai elemen anggota atau A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner bintang apabila berlaku A bintang B sama dengan E atau elemen identitas, dan sebaliknya B bintang A sama dengan elemen identitas untuk setiap A-nya itu anggota himpunan H. Jadi inverse ini dapat dikatakan secara sederhana itu sebagai penghasil identitas. Jadi apabila sebuah elemen dalam suatu himpunan dioperasikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan elemen identitas. Contohnya itu yang pertama, min A ini merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena setiap A anggota bilangan bulat berlaku A ditambah A elemen inverse sama dengan 0. Dan sebaliknya, elemen inverse A ditambah dengan A itu hasilnya sama dengan 0. Jadi elemen identitas di himpunan tersebut adalah 0. Kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal ini soalnya masih sama seperti yang latihan sebelumnya. Namun di sini di tabel KL-nya sudah kita tentukan isi dari hasil dari operasi-operasi perkalian modulo 10-nya. Jadi dari tabel KL berikut tentukanlah inverse dari masing-masing anggota himpunan U10. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi, pertama-tama hal yang harus kita lakukan itu menentukan elemen identitas dari tabel KL tersebut. Jadi, karena ini perkalian ya, perkalian modulo 10, maka elemen identitasnya itu 1. Di mana 1 ini ada di tabel yang berwarna merah muda. Kemudian setelah kita menentukan di mana letak elemen identitasnya, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama itu kesimpulan dari inverse 1 itu merupakan 1, kemudian inverse dari 3 itu merupakan 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9. Nah, materi selanjutnya yaitu grupoida. Di sini terdapat definisi dari grupoida, yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni setiap anggota H1 dan H2 itu merupakan elemen dari H. H1 dan H1 bintang H2 itu merupakan elemen dari H. Selanjutnya adalah latihan 6. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner. Apabila A dioperasikan biner B didefinisikan setengah dikali A tambah B, di mana seluruh anggota A dan B itu merupakan elemen dari Z. Nah, himpunan bilangan bulat Z dengan operasi biner yang ditentukan A biner B yaitu setengah dikali A tambah B tidak merupakan grupoida terhadap operasi biner secara umum karena tidak memenuhi semua kaidah yang diperlukan untuk sebuah grupoida. Yang pertama itu kaidah operasi tertutup. Jika A dan B itu merupakan elemen dari Z, maka A biner B elemen Z. Namun dalam soal ini tidak akan selalu bilangan bulat karena setengahnya itu bukan bilangan bulat. Dan yang kedua ada operasi asosiatif. Jika A, B, C anggota elemen dari Z, maka A biner B dikali biner C sama dengan A biner dikali B biner C. Namun dalam kasus ini A biner B
dikali biner C sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C, dan A biner kali B biner C sama dengan A setengah dikali B tambah C, yang artinya tidak sama secara umum. Yang ketiga itu ada kaidah eksistensi elemen identitas. Dalam Z, elemen identitas untuk operasi penjumlahan adalah 0. Namun dalam soal ini tidak ada elemen E anggota Z yang memenuhi A biner E itu merupakan A. Untuk semua A elemen dari Z. Eksistensi yang kaidah yang keempat yaitu eksistensi elemen inverse. Dalam Z inverse, untuk sebuah bilangan bulat A, anggota dari Z adalah bilangan bulat min A. Namun dalam soal ini tidak ada elemen B, anggota Z yang memenuhi A biner B sama dengan 0 untuk semua A, anggota dari Z. Selanjutnya ada soal yang kedua, di mana A biner B didefinisikan A ditambah B ditambah 2AB, yang seluruh anggota dari A dan B itu merupakan elemen dari Z. Nah, himpunan bilangan Z dengan operasi biner A biner B sama dengan A ditambah B ditambah 2AB tidak merupakan grupoida terhadap operasi biner, karena tidak memenuhi kaidah yang diperlukan untuk sebuah grupoida. Yang pertama, operasi tertutup. Jika AB anggota elemen dari Z, maka A biner B anggota Z, namun A biner B sama dengan A tambah B tambah 2AB tidak akan selalu bilangan bulat hasilnya. Nah, yang kedua itu operasi asosiatif. Jika A, B, C anggota elemen dari Z, maka A biner B biner C sama dengan A biner dikali B biner C. Namun dalam soal ini A biner B dikali biner C sama dengan A ditambah B ditambah 2AB ditambah C dikali A tambah B tambah 2AB dikali C, dan A biner dikali B biner C sama dengan A ditambah B tambah C ditambah 2BC ditambah B ditambah 2 ditambah 2BC yang tidak sama secara umum. Yang ketiga itu ada kaidah elemen identitas. Dalam Z, elemen identitas untuk operasi penjumlahan adalah 0. Namun dalam soal ini tidak ada elemen anggota bilangan bulat yang memenuhi A biner E, yaitu hasilnya akan menjadi A untuk semua A anggota elemen dari Z. Yang keempat itu ada elemen inverse. Dalam Z, elemen inverse untuk sebuah bilangan bulat A anggota dari Z adalah bilangan bulat B yang memenuhi A biner B sama dengan 0. Namun dalam soal ini juga nggak ada elemen B elemen dari Z yang memenuhi A biner B sama dengan 0 untuk semua A anggota dari Z. Selanjutnya ada soal A biner B didefinisikan A. Untuk setiap anggota A, B merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan Z dengan operasi biner A biner B sama dengan A tidak merupakan grupoida terhadap operasi biner secara umum karena tidak memenuhi semua kaidah yang diperlukan untuk sebuah grupoida. Yang pertama, operasi tertutup. Jika A, B anggota elemen dari bilangan bulat, maka A biner B anggota bilangan bulat. Namun dalam soal ini tidak akan selalu bilangan bulat karena A tidak akan selalu sama dengan B. Yang kedua itu operasi asosiatif. Jika A, B, C anggota elemen dari Z, maka A biner B dikali biner C sama dengan A biner dikali B biner C. Namun dalam soal ini A biner B dikali biner C sama dengan A dikali B tambah C, dan A biner B A biner dikali B biner C sama dengan A ditambah
kali B tambah C, yang artinya sama secara umum. Yang ketiga itu ada eksistensi elemen identitas. Dalam Z, elemen identitas untuk operasi penjumlahan adalah 0. Namun dalam soal ini tidak ada elemen E anggota dari Z yang memenuhi A biner E sama dengan A untuk semua A anggota bilangan bulat. Yang keempat ada eksistensi elemen inverse-nya. Dalam Z, elemen inverse untuk sebuah bilangan bulat A anggota bilangan bulat adalah bilangan bulat B yang memenuhi A biner B sama dengan 0. Namun dalam soal ini tidak ada elemen B anggota dari Z yang memenuhi A biner B sama dengan 0 untuk semua A anggota bilangan bulat. Soal yang keempat, itu ada A biner B didefinisikan A ditambah 2B. Yang dimana setiap anggota A, B merupakan elemen dari Z. Nah, himpunan bilangan Z dengan operasi biner A biner B sama dengan A ditambah 2B tidak merupakan grupoida terhadap operasi biner secara umum karena tidak memenuhi kaidah-kaidah yang diperlukan untuk sebuah grupoida. Nah, dilihat dari operasi tertutupnya, jika A, B elemen Z, maka A biner B anggota Z. Namun dalam soal ini, A biner B sama dengan 2A ditambah B tidak akan selalu bilangan bulat, karena 2B tidak akan selalu merupakan bilangan bulat. Nah, yang kedua itu operasi asosiatif. Jika A, B, C anggota elemen dari Z, maka A biner B dikali biner C sama dengan A biner dikali B biner C. Namun dalam soal ini, A biner B dikali biner C sama dengan A tambah 2B dikali ditambah C. Dan A biner dikali B biner C sama dengan A dikali 2B ditambah 2BC yang artinya tidak sama secara umum. Yang ketiga ada eksistensi elemen identitas. Dalam Z, elemen identitas untuk operasi penjumlahan adalah 0. Namun dalam soal ini tidak ada elemen E anggota elemen dari Z yang memenuhi A biner E sama dengan A untuk semua A elemen dari Z. Yang keempat ada elemen inverse-nya. Dalam Z, elemen inverse untuk sebuah bilangan bulat A anggota elemen dari Z adalah bilangan bulat B yang memenuhi A biner B sama dengan 0. Namun dalam soal ini tidak ada elemen B anggota elemen Z yang memenuhi A biner B sama dengan 0 untuk semua A anggota elemen dari Z. Selanjutnya di latihan soal yang ke-6 itu ada soal yang kelima, yaitu A biner B didefinisikan 0 untuk setiap anggota A, B, anggota elemen dari Z. Nah, himpunan bilangan Z dengan operasi biner A biner B sama dengan 0 untuk semua merupakan contoh dari grupoida dengan operasi tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas 0. Namun operasi ini tidak memiliki elemen inverse karena elemen inverse untuk sebuah bilangan bulat A elemen Z adalah bilangan bulat B yang memenuhi A biner B sama dengan 0. Dalam kasus ini, elemen inverse untuk setiap A anggota elemen dari Z adalah 0 yang sama dengan elemennya sendiri. Materi selanjutnya yaitu semigroup dan monoida. Selanjutnya ada definisi dari semigroup. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap anggota H1 dan H2 merupakan elemen dari H. Yang kedua itu, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu H1 bintang H2 dikali bintang H3 sama dengan H1 bintang kali H2 bintang H3. Nah, definisi monoida, himpunan H
terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap anggota H1, H2 elemen dari H. Dan yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif H1 bintang H2 dikali bintang H3 sama dengan H1 bintang kali H2 bintang H3. Dan yang ketiga itu anggota H, elemen dari H, ada E, anggota H sedemikian sehingga E dioperasikan dengan H, elemen H, sama dengan elemen anggota H. Nah, yang terakhir ada latihan yang ke-8. Berikan dua contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, yang pertama itu, himpunan bilangan bulat positif dengan operasi biner penjumlahan adalah contoh dari monoida. Operasi penjumlahan adalah operasi tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas 0. Namun operasi ini tidak memiliki elemen inverse karena tidak ada bilangan bulat positif yang jika ditambahkan dengan bilangan bulat positif lainnya akan menghasilkan 0. Dan yang kedua, himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian adalah contoh lain dari monoida. Operasi perkalian adalah operasi biner yang memenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas, yaitu 1. Namun, operasi ini juga tidak memiliki elemen inverse karena tidak ada bilangan bulat yang jika dikalikan dengan bilangan bulat lainnya akan menghasilkan 1, kecuali bilangan bulat 1 dan negatif 1. Sekian materi yang telah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.